Mari siapkan roh saudara, kita mau dengar firman Tuhan dan diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus. Ku ada sebagaimana ku ada, naikkan pujian bersama-sama yang sama. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Amin. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin bertambah-tambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, haleluya. Besar berlimpah-limpah kasih sayang buat kami Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, haleluya, haleluya. Semakin hari ditambah-tambahkan, semakin bertambah. Besar semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, haleluya Jesus. Anugerah-Mu bertambah-tambah di dalam kami. Kami tahu kalau kami ada sampai hari ini semua karena perbuatan-Mu yang ajaib. Kami tahu kalau kami sampai hari ini semua karena anugerah-Mu bagi kami. Kami tahu sampai hari ini kekuatan yang berlimpah-limpah, kesehatan yang berlimpah-limpah, berkat makan minum semua yang kami punya adalah punya-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih bagi kami untuk menyaksikan segala perbuatan-Mu yang ajaib, untuk melihat betapa hebatnya Tuhan di dalam kami. Oh, thank you Lord. Setiap hari Engkau baharui roh kami, setiap hari Engkau membuat kami mengalami Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu pimpin kami, tajamkan telinga roh kami, mata roh kami mencari wajah-Mu, kami melihat Engkau, dan kami hidup di dalam Engkau. Diberkatilah setiap firman yang kami dengar, menjadi kekuatan dalam bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Saudara, hari ini saya percaya bahwa kita terus ditambahkan hikmat, anugerah, kita terus ditambahkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita terus melihat dari jauh bahwa Allah bergerak dengan dahsyat kepada kita, sehingga iman kita bertambah-tambah dalam Dia. Berbahagialah saudara yang terus melangkah maju dan maju dan maju, masuk dan ikuti setiap pergerakan-pergerakan Tuhan. Oh, haleluya. Saya percaya itulah yang Tuhan kehendaki, supaya iman saudara tidak menjadi goyah, tapi imanmu itu adalah sebuah perbuatan nyata, karena Tuhan melihat roh saudara yang bergerak maju dan maju dan maju dan maju dan maju, dan melihat semua perbuatan-perbuatan ajaib itu terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini saya mau share firman Allah dengan sebuah tema, dan saya saudara percaya bahwa saudara yakin bahwa apa yang engkau dengar dan apa yang engkau alami dari firman ini sungguh-sungguh itu adalah perbuatan Tuhan yang besar buat kita. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa Dia telah menyelesaikan semua di kayu salib buat kita, dan karena Dialah kita ada sampai hari ini. No cross, ya, no glory. Tema saya hari ini sederhana. No cross, no glory. Ya saudara, tidak ada salib, tidak ada kemuliaan.
Ini penyataan roh yang luar biasa. Dan hari-hari ini ya, secara kalenderis kita tahu bahwa seluruh dunia sedang mempersiapkan diri menjelang menyambut Paskah. Tetapi setiap hari kita mengerti apa arti dan makna dari Paskah itu sendiri. Setiap hari kita mengalami apa arti mengapa Yesus disalibkan. Oleh karena saya ingin katakan sekali lagi, no cross, no glory. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, orang-orang yang mengalami salib Tuhan, orang-orang yang pikul salibnya, melihat setiap hari ada kemuliaan Tuhan yang nyata. Dan inilah buah dari iman. Engkau percaya sebelum melihat, engkau mengalami dan engkau memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya di dalam nama Yesus, firman Tuhan ini akan membuat engkau mengerti siapa dirimu dalam Tuhan. Perjalanan Yesus dalam penyalibannya ini menunjukkan bahwa karya Bapa, dia melakukan satu kemenangan yang luar biasa. Dia membuat satu tindakan yang hebat sekali, sebuah perubahan yang hebat sekali, sebuah pemindahan yang luar biasa dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Dari sesuatu yang harusnya menjadi kutuk, diubah, dipindahkan menjadi berkat. Ini perjalanan roh yang hebat di dalam kita. Mata roh kita harus menangkap sesuatu. Apa yang menjadi perjalanan Yesus yang telah dia selesaikan hari ini dan besok dan seterusnya. Buatlah dirimu mempercayai dan mengalami sebuah pengorbanan Tuhan sehingga engkau bisa melihat bahwa kemuliaan Allah itu engkau dan saya alami. Perkataan-perkataan firman ini membuat kita mengerti, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku, ia tidak dapat menjadi muridku. Firman Tuhan, saudara. Apa yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat ke-38 ini menjelaskan sangat dalam maknanya buat kita. Barang siapapun yang tidak pikul salibnya dan ikut aku. Dengan kata lain, saudara, kalau saudara tidak pikul salib Tuhan, saudara tidak bisa ikut Tuhan. Ya, Alkitab sangat jelas menjelaskan. Semua fokus kepada Tuhan. Haleluya, come on. Kemenangan ini jadi milik kita. Oh, Rabashikirabas. Thank you, Jesus. Luar biasa Allah buat kita. Haleluya. Kenapa, saudara? Kalau kita bisa pikul salib Yesus, kita pasti sudah otomatis bisa ikut dia. Ada banyak orang tidak bisa berkorban untuk maksud-maksud roh yang sudah Tuhan taruh buat dia. Sehingga dia akhirnya berjalan tetapi di tempat. Sehingga dia akhirnya bahkan berjalan tapi mundur, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah saudara waktu sudah mengalami dia, memikul salibmu, bayar harga terhadap apapun yang baik dan kebenaran itu, engkau akan lihat, engkau bisa ikut dia terus. Berjalan dan berjalan maju. Bahkan engkau bisa melihat langkahmu semakin cepat dibawa dia masuk ke dalam rencananya yang besar. Bahkan Alkitab berkata gini, kalau engkau tidak pikul salib dan otomatis engkau tidak bisa ikut saya, maka engkau tidak layak. Engkau tidak menjadi muridku. Mari kita baca Matius 10 ayat yang ke-38. Ini hal yang hebat yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Mari lihat diri kita, siapa diri kita di pandangan Allah, siapa diri kita, ini milik Allah yang besar. Matius 10 ayat 38. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Thank you, Lord. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Haleluya. Lalu Lukas 14 ayat 27 menjelaskan hal yang sama, tapi lebih mendetail lagi. Bukan cuma tidak layak bagiku, saudara, tapi dia bukan muridku. Itu yang Alkitab katakan. Kita baca sama-sama Lukas 14 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara lihat, ini hal yang hebat. Perhatikan, kita itu harus mengalami yang namanya salib, baru kita bisa melihat kemuliaannya nyata buat kita. Makanya Allah berkata, barang siapa tidak pikul salib, dia tidak bisa ikut aku, dan dia tidak layak, bahkan dia tidak dapat menjadi muridku. Wow, jadi apa dong kekristenan seseorang? Apa dong yang namanya melayani? Apa dong pelayanan itu artinya? Kalau akhirnya Tuhan nggak dapati kita yang menjadi murid-muridnya, kalau akhirnya Tuhan berkata, engkau tidak layak bagi, oh my God. So ini adalah perjuangan masing-masing. Ini adalah perjuangan iman saudara, ya. Memang maksud saudara harus satu-satu. Saudara sendiri yang bertanggung jawab.
bukan orang lain. Tetapi alangkah berbahagianya kalau kita semua mengalami dan kita semua masuk dalam kerajaan surga karena mengerti apa arti salib. Salib berbicara tentang penghinaan, saudara. Salib bicara tentang apa? Siksaan daging yang berat. Makanya saudara berpuasa, ya, tidak menahan makan, bukan cuma tapi menahan penghinaan, cacian, maki-makian, menahan omongan-omongan orang yang ingin menjatuhkan karena mereka punya kepentingan sendiri. Mereka iri, mereka benci, mereka segala macam, saudara. Itu semua roh-roh yang membuat saudara akhirnya tercemar. Salib harus bisa dilewati, engkau bisa pikul itu, saudara. Ya, siksaan-siksaan yang menghancurkan mungkin daging saudara, it's okay, karena itulah arti dari salib. Tetapi lihat, salib itu juga punya tujuan, saudara. Mengapa harus pikul salib? Karena tujuan itu adalah memurnikan kita, haleluya. Mengokohkan iman kita, haleluya. Menjadikan indah hidup kita, haleluya. Menerima kuasa, menerima otoritas. Makanya lihat, orang yang pikul salib, dia ikut Tuhan. Dan Tuhan berikan dia urapan, Tuhan berikan dia kuasa. Itu dia, come on. Jadi kalau saudara ikut Tuhan gak ada salib, oh ini bukan ikut Tuhan. Karena kita berkatakan tadi di awal, barang siapa yang tidak pikul salibnya, dia tidak bisa menjadi muridku. Dia tidak menjadi pengikut Kristus. Dia nggak layak kepada Tuhan. Sangat jelas. Jadi kalau saudara ingin layak kepada dia, saudara jadi ingin jadi muridnya, pikul salib. Penghinaan yang engkau rasakan di dagingmu itu menyiksa dagingmu, itu berarti engkau sedang pikul salib. Itu berarti engkau sedang berjalan masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Itu berarti engkau sedang melihat sebuah perubahan di dalam tingkatan iman yang hebat. Dan orang yang bisa pikul salib itu, dia tersenyum saat mendengarkan namanya dihancurkan, mungkin mendengarkan orang sedang mungkin memfitnah. Itu satu hal yang hebat. Come on, kita lihat dari Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan dia tidak berbuat dosa, tapi orang-orang menjadikan dia dosa, saudara. Mereka membuat mereka menuding dia dalam seperti seorang, bahkan apa, disalibkan bersama dengan orang-orang yang berdosa, penjahat-penjahat yang dibilang kelas kakap, penjahat-penjahat yang paling mengerikan. Dan Yesus disamakan dengan mereka. Kenapa? Karena kita seperti itu, kita di penjahat hidup kita ini jahat sekali, dosa yang luar biasa. Tapi anugerah Bapa yang sempurna itu menyelamatkan kita. So, waktu saudara sudah menerima anugerah itu, tunjukkan siapa diri kita. Kita bisa pikul salib. Tunjukkan siapa diri kita. Kita orang yang ikut Yesus. Tunjukkan siapa diri kita. Kita dilayakkan menjadi murid-murid itu. Amen. Setujuan dari salib itu ada, saudara. Memurnikan motivasi diri kita, memurnikan panggilan roh kita, memurnikan dan mengokohkan siapa diri kita di dalam panggilan rohnya, dan menjadikan kita bercahaya indah bagi kemuliaan namanya. Dan saudara menerima kuasa, otomatis engkau dan saya menerima kuasa. So, mungkin hari-hari ini dagingmu lagi diuji, biar saja, buang semua, karena itu adalah sampah. Makanya Paulus berkata, ya, apa yang dulu kau anggap untung bagiku, apa untungnya Paulus? Namanya, jabatannya, kekayaannya, semua yang membuat dia sombong. Nah itu, saudara, ya. Dia berkata begini, setelah aku bertemu dengan Yesus, aku ditangkap oleh Yesus, semua ku anggap sampah. Aku buang semua itu. Kenapa? Karena hidupku adalah Kristus. Dia bangga bukan karena sebuah hal yang diagungkan secara manusia, tapi dia bangga karena sekarang dia menjadi ciptaan baru. Makanya statement Paulus yang luar biasa yang perlu kita imani juga. Aku hidup buat Yesus. Dan kalau aku mati adalah sebuah keuntungan. Selama di dalam dunia, yang dia pikirkan adalah bagaimana Yesus kerajaan Allah dinyatakan di dalam dunia. Bagaimana Injil itu tersebar sampai kemana-mana. Itu tugas roh yang hebat, yang luar biasa. Dan inilah kita, saudara, haleluya. So harus mengerti, setiap orang yang mau ikut Tuhan, setiap orang yang mau dibilang menjadi murid Yesus, ia harus bisa menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Karena itu adalah proses pemurnian. Wow, luar biasa. Kita baca, saudara, Matius 16 ayat 24.
Ya, ini menyatakan satu kemenangan yang besar. Kita bersyukur, kita bersuka cita, kita bangga. Karena Bapa terus mengajak kita dan menarik kita masuk ke dalam rencana-rencana yang besar. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Thank you, Lord. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, terima kasih Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Haleluya. Setiap ada kesempatan berarti ada proses pemurnian. Kalau saudara dikasih kesempatan, berarti Tuhan terus membuat saudara dimurnikan. Berarti setiap hari harus bisa menyangkal diri, setiap hari harus bisa pikul salib. Karena itu adalah sebuah proses saudara akan diangkat oleh Tuhan untuk melihat perkaranya yang besar. Bahasa Inggrisnya sangat jelas menerangkan tentang ayat ini. If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily, setiap hari, and follow me. Itu luar biasa, saudara. Jadi setiap hari saudara harus bisa memikul salib, menyangkal diri. Dagingmu itu harus dihancurkan semua. Dan orang-orang yang punya hati yang sudah menangkap pesan roh ini, saya bisa melihat dia tersenyum, naik dan naik dan naik dan naik, kaya dalam roh, kaya. Sehingga akhirnya orang-orang yang mencela, wow, semuanya tunduk. Dan akhirnya mereka terkagum akan kemuliaan Allah yang terpancar dari hidup saudara. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan saudara dan saya mengalaminya. Markus pasal 8 ayat 34 juga menjelaskan hal-hal yang membuat kita mengerti mengapa setiap hari kita ikut dia dan kita harus menyangkal diri, saudara. Markus 8 ayat yang ke-34. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yes, luar biasa. Ya, ada pernyataan-pernyataan roh yang membuat kita mengerti mengapa kita menyangkal diri. Berikanlah ruang dan waktu untuk orang-orang yang mungkin mencela saudara, menyakiti saudara, untuk mereka mengalami Tuhan, mereka bertobat, saudara. Bagaimana caranya? Ya, mulai dari saudara yang tetap senyum, tetap melepaskan berkat, speak bless bagi musuh-musuh saudara. Dan itulah berarti saudara juga berikan kepada kesempatan untuk bertobat, karena Tuhan berkata tak seorang pun yang dia inginkan binasa, tapi dia datang supaya semua orang mengalami kasih karunia Allah, semua orang diselamatkan. Jadi kalau saudara harus melewati jalan itu, ya, dicaci maki, difitnah, di bla 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 bla, it's okay, nggak apa-apa. Tapi mari belajar speak bless, karena kita mau orang ini juga diselamatkan, orang ini juga mengalami Tuhan. Kita baca lagi Lukas 9 ayat yang ke-23 yang menceritakan hal yang sama, bagaimana setiap orang harus mau ikut dia dan harus bisa menyangkal dirinya. Lukas 9 ayat 23, saudara. Haleluya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Setiap hari. Jadi kalau saudara baca ayat ini, bukan cuma saat engkau sedang bahagia dalam arti, wow, semuanya baik-baik saja, ya. Tetapi salib itu rupanya apa? Untuk memahat terus hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Memahat. Kalau roh saudara masih tersinggung, masih marah, roh saudara masih ego, saudara masih berpikir yang negatif. Wah, ini bahaya, saudara. Yang paling bahaya itu adalah orang yang menaruh pikirannya negatif. Karena sebenarnya dia sudah membiarkan dirinya dikuasai. Saudara, kata dikuasai ini mengerikan. Dikuasai berarti saudara sudah ditaklukkan. Orang yang hidupnya selalu negatif, ya, saudara sudah membiarkan dirimu tanpa saudara sadar dikuasai. Dan kata dikuasai itu berarti saudara sudah ditaklukkan di dalamnya. Ini mengerikan, saudara. Mari kita mengerti panggilan roh ini. Makanya Tuhan bandingkan di dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan berfirman sangat jelas bahwa setiap orang yang harus ikut dia, memikul salib setiap hari, menyangkal dirinya, artinya tidak usah berpikir untuk hal-hal yang tidak menambah sehasta saja jalan hidupmu untuk diberkati. Karena hal itu tidak membuat engkau diberkati. Hal itu membuat engkau malah tercela dan tidak bisa melihat berkah-berkah Tuhan yang melimpah. Tuhan berkata, buang semuanya, tinggalkan semua yang menjadi celah bagi saudara, yang membuat saudara tidak diberkati. Sakit hati, geram, benci, amarah, dan bla bla, itu
itu semua itu harus dibuang. Karena hal-hal itu yang menghalangi kita diberkati. Jadi harus pastikan hidup saudara hidup kudus, benar, supaya berkat Allah itu dekat dan saudara mengalaminya. Karena dosa itu menghalangi berkat-berkat Tuhan turun bagi saudara. Dan saya ulang lagi, orang yang negatif itu sudah membiarkan dirinya dikuasai, berarti apa? Sudah ditaklukkan oleh si jahat. Karena berpikirannya selalu yang salah. Dan pikiran itu tidak memuliakan nama Tuhan yang pastinya. Tapi dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, ya, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, disebut kebajikan, semua yang sungguh memuliakan Tuhan, pikirkan semua itu, maka engkau dan saya mengalami damai sejahtera Tuhan memerintah atas kita. Dan taklukkan pikiran kita dalam pikiran Kristus. Galatia 6 kita baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 juga menjelaskan hal yang luar biasa buat kita, ya, bahwa pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Jadi kalau saudara bilang, aduh mengapa aku ikut Tuhan, aku menderita, no, itu adalah sebuah kekuatan saudara. Kalau saudara berkata, aduh aku ikut Tuhan kok aku difitnah, no, itu adalah kekuatan. Kenapa? Karena rohmu sedang dibuat kokoh seperti batu karang. Haleluya. Kita baca Galatia 6 ayat 11 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Haleluya. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Haleluya. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Lihat statement Paulus luar biasa. Sunat itu bicara tentang pembersihan. Dan ada sebagian orang yang bilang begini, kamu harus begini supaya begini. Intinya sepertinya baik-baik semua. Tapi mereka bisa mengajar orang lain, tapi mereka sendiri nggak bisa mengajar diri sendiri. Itu lalu Tuhan juga bilang, selumbar di matamu, ya, di mata saudaramu engkau lihat, tetapi balok di mata saudara engkau tidak melihatnya. Tapi selumbar di mata orang lain engkau bisa melihat. Ini bicara tentang memang hal seperti itu. Lalu Paulus menegaskan, kalau saya mengalami Tuhan, saya mengalami sebuah perubahan hidup karena hati saya dimurnikan, dan saya bangga cuma karena Yesus. Ini luar biasa saudara. Saudara dan saya harus memahami apa yang Tuhan mau. Bukan kita hanya menjalankan rutinitas supaya orang dunia melihat bahwa kita sedang melakukan hubungan dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak merasakan kita sedang membangun hubungan dengan Dia. Bukankah itu yang terjadi selama ini? Yang kita lakukan adalah supaya dunia melihat, tapi Tuhan tidak melihatnya. Seperti yang Tuhan juga nyatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Hatinya tidak mendapatkan hatinya Tuhan. Hatinya nggak menjalankan apa yang Tuhan kasih. Hatinya tidak mendapatkan sesuatu yang roh Allah mau dia lakukan. Lalu Paulus menegaskan, kalau aku cuma bangga karena Yesusku. Makanya dia berkata, kalau aku hidup selama ada umur, selama ada kesempatan, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau melayani Dia. 1 Korintus 1 ayat 28. Apa yang Tuhan katakan? Kita baca bersama-sama saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Haleluya. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara lihat ini. Kenapa Allah bisa membedakan? Dunia memilih sepertinya ini baik, tapi Alkitab berkata tidak. Allah melihat yang dunia angkat itu tidak ada artinya, tapi yang dunia buang itu artinya. Kenapa bisa begitu? Karena yang dibuang oleh dunia rupanya hatinya orang itu mengasihi Tuhan.
Berarti Tuhan melihat itu bukan cuma sekedar apa yang engkau lakukan dan engkau lihat supaya orang memuji engkau, tetapi yang Allah lihat di hatimu, ada pengorbananmu, ada air matamu, ya. Semuanya itu nggak perlu engkau katakan bagi orang lain. Alkitab katakan, engkau melihat semua itu dikenang di hati Tuhan. Semua itu ada yang memuliakan nama Tuhan dan Dia suka dengan kita. Pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Jadi salib itu adalah sebuah pengorbanan. Salib itu adalah sebuah hal yang membuat kita harus mengalami satu nilai titik dalam kemenangan-kemenangan yang besar. Kasih karunia Allah itu hebat dalam diri kita. Salib memisahkan kita dari dunia dan menjadikan kita mulia. Ingat sekali lagi saudara, salib memisahkan kita dari dunia, ya, dan menjadikan kita mulia. Makanya saudara, dengan firman Tuhan ini harus mengerti, firman Allah ini tajamnya luar biasa. Pisahkan daging dari kedagingan kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap hari baca firman tapi nggak mengalami firman, ini sangat menyedihkan saudara. Karena firman Allah itu luar biasa. Waktu saudara dan saya baca harus percaya ada suatu perubahan yang luar biasa. Karena firman Allah itu luar biasa. Efesus 2 ayat yang ke-16. Wow, thank you God, engkau luar biasa. Kita baca saudara, Efesus 2 ayat 16. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah lihat saudara, ya. Makanya zaman dulu ada orang-orang bilang gini, salib itu adalah sebuah kutuk, ya. Tetapi anak-anak Tuhan, salib itu adalah sebuah cara untuk kita bisa melihat ada pemindahan, mengalami hidup baru di dalam Dia. Jadi kita harus mengalami salib itu, karena salib itu memisahkan kita dari dunia dan menjadikan kita mulia. Filipi 3 ayat 18 sampai dengan 21. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. Filipi 3 18 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sampai sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara lihat ini, salib itu membuat kita mengerti siapa status kewarganegaraan kita. Apa warga negara kita? Kerajaan Allah. Anak-anak Tuhan statusnya adalah kerajaan Allah, saudara. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa salib itu menyatakan, ya. Salib itu mendeklarasikan siapa diri kita. Itu salib, saudara. Filipi 4 ayat 1 kita baca. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Haleluya. Kenapa harus diteguh? Karena memang salib itu nggak mudah, saudara. Tapi orang-orang yang mengerti tujuannya hidup dalam dunia ini dan menikmati semua karya keselamatan Tuhan, dia akan, salib itu adalah kemenangan dan bukan kekalahan, karena dia mengalami kasih karunia Tuhan. Kita baca yuk, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Haleluya. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebentar, ujian terhadap imanmu menghasilkan
ketekunan. Yes. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah Nah, yang matang. kalau orang udah tekun untuk ikut Tuhan, itu buah-buahnya terlihat. Buah-buahnya menjadi dewasa, matang, saudara. Dewasa, haleluya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Untuk itulah engkau dikatakan dewasa, sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Artinya orang kayak gini imannya udah radikal banget, bagus banget gitu. Mau kemanapun dan apapun yang terjadi, dia nggak lagi ragu. Karena apa? Dia sudah mengalami satu kemenangan di dalam salib itu sendiri. Ini hebat. Lanjut ayat ini. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintanya kepada Allah. Haleluya. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Haleluya. Dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah yang memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Haleluya. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita cuma paling sering hafal adalah yang bagian belakang. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang seumur hidupnya. Tapi kalau kita baca sampai di atas-atasnya sebelum ayat itu, sebelum kalimat ini maksudnya ya, Tuhan sudah meneguhkan dan menjelaskan sangat jelas. Jika ia katakan iya, tidak katakan tidak, jangan berlebih-lebihkan. Karena berlebih-lebihkan itu adalah pekerjaan si jahat. Saudara harus mengerti satu kemenangan yang terjadi dalam roh saudara. Bagaimana Tuhan mau engkau mengalami dia, bagaimana Tuhan mau engkau melihat dia, bagaimana engkau merasakan dia ada di dalam rohmu dan dia memerintah dalam rohmu. Haleluya. Haleluya. Dan ayat yang terakhir kita baca yuk, Yakobus 4 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Haleluya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Haleluya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Haleluya. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Haleluya. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Haleluya. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Haleluya. Saudara lihat ini ya. Tuhan mau kalau saudara itu masih hidup itu mikirnya daging, kedagingan. Aku mana, ini bagaimana, aku mana, bla 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 bla. Yes, wow. Apalagi kalau pelayanan dihitung dengan materi, dengan uang. Wah, ini bahaya saudara. Tuhan tegaskan, orang-orang seperti ini harus segera bertobat. Tinggalkan hidup model lama itu, saudara. Ya, buang semua pola lama. Karena melayani Tuhan itu, saudara akan melihat bagaimana dia meninggikan saudara. Cuma satu aja yang Tuhan pesan dari semua ini adalah apa? Dari ayat yang kita baca tadi, dalam kitab Yakobus 4 ayat 1-8. Kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu, dia sudah lahir baru. Orang yang rendah hati itu, dia akan memuliakan Tuhan. Karena orang yang rendah hati tidak membawa lagi sifat hidup kedagingannya. Coba saudara renungkan saudara, di minggu kedua ini, apakah kita sedang menonjolkan sesuatu tanpa kita sadar?
Ataupun kita sadar, tapi kita membiarkannya, saudara. Ya, Tuhan mau saudara rendahkan hati. Karena orang yang rendah hati itu, Tuhan gampang mengambil alih seluruh hidupnya dan mengarahkan dia. Tapi orang yang keras hati, ya, dia tidak bisa dibawa untuk melihat hal-hal yang besar. Bicara tentang pertobatan, saudara dan saya harus mengerti, no cross, no glory. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan Tuhan. Kalau kita sebagai hamba-hamba Allah, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, katanya kita, ya, buktikan bahwa saudara hidup itu sudah sangat mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Pikiran, tubuh, jiwa, hati saudara hanya tentang Yesus. Hanya tentang dia, dan dia, dan dia, dan dia, dan dia. Bangun pagi Yesus, hidup di saudara Yesus, berkata Yesus. Ya, saudara nggak membiarkan diri saudara mengalami dosa-dosa yang menekan dan mengintimidasi saudara. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang. Kalau saudara fokus sama Tuhan, hidup saudara untuk Tuhan, saya percaya engkau berjalan dengan damai sejahtera. Dan engkau akan bersuka cita, karena engkau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan itu nyata bagi saudara. Mari saudara, siapkan hati dan rohmu lebih dalam lagi. Dan biarlah terisi penuh tabung rohmu, karena engkau mendengarkan firman ini dengan sangat luar biasa. Engkau alami dia. Setiap detik engkau membiarkan rohnya membawa saudara dalam perubahan-perubahan yang hebat. Setiap menit, setiap jam engkau membiarkan Tuhan membawa alih, mengambil alih hidup saudara, dan bawa saudara dalam kemuliaannya yang besar. Lakukan bagian ini saudara, ya. Jadi salib bicara tentang pengorbanan, salib bicara tentang sebuah pemurnian, salib bicara tentang hidup yang mengalami dan membuat saudara melihat kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Salib juga bicara tentang tujuannya adalah mengokohkan saudara, menjadikan saudara sesuatu yang sangat berharga, dan saudara menerima kuasa, saudara menerima dia dalam kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Salib adalah sebuah hal kemenangan. Apa perbuatan salib? Adalah saudara tinggalkan setiap hal-hal yang kedagingan untuk mengalami dia. No cross, no glory. Tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Bila setiap orang, ya, mau ikut Tuhan, yang mau ikut Tuhan, yang mau melayani sungguh-sungguh, ya tidak akan membiarkan salibnya tergeletak. Tapi dia pikul salib, dia menyangkal diri, dan dia ikut Tuhan. Supaya dia bisa melihat bagaimana Tuhan mengangkat dia dan memakai dia dengan cara yang ajaib. Saya berdoa buat saudara, dan bila saudara dan saya yang ikut dia, kita terus menyangkal diri kita, kita memikul salib setiap hari, ya. Kita mau belajar rendahkan hati supaya kita melihat dia bergerak dan bergerak dalam diri kita. Karena salibmu aku hidup. Yang tahu lagu ini di rumah, nyanyikan bersama-sama dan imani kata-kata pujian ini yang membantu kita untuk iman kita kembali diteguhkan. Karena salibnya kita ada sampai hari ini. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari semua bersyukur untuk firman Allah yang kita dengar, dan kita percaya bahwa kita sudah mengalami dan sekarang ini juga perbuatan-perbuatan roh nyata atas kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Oh Jesus. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera-Mu turun atas kami. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Wow, thank you Lord. Terima kasih untuk salib-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih untuk salib-Mu yang membuat kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kami itu nyata. Haleluya Yesus.
karena salibmu ku hidup. Yes, amin. Karena salibmu ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu aku hidup. Amin. Karena salibmu aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, yes. Engkau sanggup melakukan perbuatan ajaibmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, amin, mujizatmu di hidupku. Mari kita berdoa dalam roh. Haleluya, Jesus. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, kalau kami masih merasa disakiti, merasa tersinggung, merasa marah, merasa benci, ada rasa-rasa yang mengurangi kualitas roh kami karena daging kami yang belum kami salibkan. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, siang hari ini setiap roh kedagingan yang membuat kami terhalang dengan berkat-berkat roh, kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah oleh kuasa darah anak domba Allah, kami dibasuh bersih, kami dilayakkan. Ampuni mulut kami kalau kami berkata salah, untuk melihat hal-hal, untuk melanjutkan sesuatu yang tidak benar dengan mata kami. Ampuni pikiran kami, pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang menjatuhkan kami sendiri, pikiran-pikiran yang menghalangi berkat-berkat Tuhan turun atas kami. Karena mungkin pikiran kami sudah dikuasai dengan hal-hal yang negatif, yang gak benar, sehingga iblis bekerja menjatuhkan kami. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut segala pikiran-pikiran yang salah dari pikiran kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami tundukkan pikiran kami dalam pikiran Kristus. Tuhan, ambil alih pikiran kami dan berikan kami kemenangan dalam pikiran itu, karena Engkau yang menguasai pikiran kami. Ampuni tubuh kami kalau kami gunakan untuk hal yang tidak benar. Ampuni tubuh kami kalau tubuh kami tercemar dengan pergi dan berjalan ke tempat-tempat yang salah. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Tubuh ini kuduskanlah Bapa sebagai bait Allah, tempat roh-Mu yang kudus berdiam. Roh-Mu ada dalam kami, bergerak di dalam kami, pimpin kami. Biarlah ya Yesus, semua yang mendengar firman Allah ini, kami mengalami perubahan hidup, kami diberkati, Engkau dimuliakan di dalam kami. Bapa, hamba selesai berkata-kata, tetapi aku percaya firman-Mu yang hidup itu terus menghidupkan roh kami, membuat kami terus maju dan maju dan maju dalam pergerakan-Mu. Dan kami ada dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Yesus. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, kemuliaan, dan kuasa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah mengambil alih hidup kami. Haleluya. Amin. God bless you all.